Saudara Menteri, terus terang saya sedih, miris, dan saya marah. Titik Soeharto semprot Menhut Raja Juli. Truk kayu ilegal lewat setelah banjir, itu mengejek rakyat. Ketua Komisi 4 DPR RI, Titik Soeharto, meluapkan kemarahan dalam rapat kerja dengan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, LHK, Raja Juli Antoni, setelah melihat video truk bermuatan kayu berdiameter raksasa melintas hanya 2 hari setelah bencana banjir melanda sejumlah daerah. Titik menyebut peristiwa itu sebagai bentuk ejekan terhadap rakyat di Sumatera yang baru tertimpa musibah. Dalam rapat yang digelar di Kompleks Parlemen, Senayan, Kamis, 4 Desember 2025, suasana mendadak agak tegang saat Titik mengangkat isu penebangan liar yang diduga menjadi salah satu faktor yang memperparah bencana ekologis di Sumatera. Saudara Menteri, terus terang saya sedih, miris, dan saya marah. Ujar Titik membuka pernyataannya. Ia menggambarkan kayu berdiameter sekitar 1,5 meter yang diambil dari hutan. Menurutnya memerlukan waktu ratusan tahun untuk tumbuh. Bayangkan kayu sebesar itu, diameter 1,5 meter itu berapa ratus tahun perlu tumbuh untuk pohon sebesar itu. Ini manusia mana di Indonesia ini yang seenaknya aja bisa motong-motong kayu seperti itu? Apa salah tuh kayu? Dia bikin salah tuh pohon tuh apa? Dia bikin begitu banyak kebaikan buat manusia. Pencegah erosi, memberikan udara, menyaring udara yang segar buat manusia. Kok dipotong begitu aja? Katanya dengan suara meninggi. Titik semakin geram saat menjelaskan bahwa truk pengangkut kayu itu justru melintas di jalan umum hanya berselang 2 hari setelah banjir terjadi. Dan yang lebih menjengkelkan, itu truk itu lewat di jalan raya 2 hari setelah peristiwa banjir ini. Dan dengan kemajuan teknologi, truk itu lewat di depan hidung kita. Sungguh menyakitkan, Pak Menteri. Ini suatu, kalau orang Jawa bilang ngece. Apa ngece? Mengejek tuh ya. Perusahaan ini ngejek gitu. Di baru kita kena bencana, dia lewat di depan muka kita. Ini suatu suatu hal yang menyakitkan dan menghina rakyat Indonesia. Tambah Titik. Karenanya Titik meminta Menteri LHK menelusuri perusahaan pemilik truk dan memastikan tidak ada lagi penebangan pohon-pohon besar. Titik menolak adanya kebijakan moratorium yang hanya bersifat sementara. Saya minta kepada Pak Menteri untuk cari tahu siapa perusahaan itu dan tolong jangan ada pohon-pohon besar lagi yang ditebangin. Hentikan semua ini. Saya tidak mau, kami tidak mau hanya sekedar moratorium. Moratorium tuh besok-besok saya hidupin lagi. Tapi dihentikan, nggak usah ada lagi itu pohon-pohon besar yang dipotong-potong. Kita setuju semua ya teman-teman ya. Pernyataan itu disambut tepuk tangan sejumlah anggota Komisi 4. Titik juga menyinggung banyaknya batang-batang pohon yang ditemukan memenuhi sungai dan pantai setelah banjir. Ia menyebut persoalan itu berkaitan dengan pembukaan lahan baru untuk perkebunan maupun pertambangan yang belum dikontrol secara ketat. Pembukaan lahan baru untuk perkebunan, pertambangan ini harus diperketat lagi untuk syarat-syaratnya. Jangan kita biarkan gitu saja. Sudah cukuplah ini, jangan lagi ke depan mau siapa kayak itu di belakangnya, mau bintang-bintang kayak mau apa. Kita ini mewakili rakyat Indonesia. Titik menegaskan bahwa Komisi 4 mendukung penuh langkah tegas pemerintah dalam menindak perusahaan perusak lingkungan tanpa pandang bulu. Bapak juga ditunjuk sebagai pembantu presiden yang dipilih oleh rakyat Indonesia. Kita tegakkan hukum yang setegak-tegaknya, siapapun itu kalau memang merugikan bangsa dan negara, merusak
tanah dan hutan kita ditindak aja. Bapak nggak usah takut-takut. Kami di belakang Bapak. Baik. Kata Titik. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.